Bagi yang akan melepas masa jomblo alias akan bertunangan atau menikah, konon sebaiknya jangan pernah melintas bersama pasangan di Jalan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Peringatan ini khusus untuk mereka yang masih percaya dengan mitos atau dengan hal-hal yang berbau klinik. Karena menurut keyakinan masyarakat setempat, jalan yang merentang sejauh 2 km ini terkenal angker dan kerap merenggut korban dari pasangan yang akan menikah. Mitos keangkeran Jalan Pengantin Ali kabarnya bermula dari suatu tragedi yang terjadi di tahun 40-an silam. Ketika itu, warga setempat mengiringi rombongan pengantin melintasi jembatan di atas Kali Cipinang. Tiba-tiba tandu pembawa pengantin wanita oleng hingga membuat yang berada di dalamnya terlempar hanyut ke sungai. Pengantin laki-laki yang bernama Ali lantas panik. Ia lalu terjun ke sungai untuk menyelamatkan pasangan hidupnya. Menurut dulu ceritanya kan kakek pernah cerita ada sepasang pengantin nyebrang ke jembatan sini. Zaman dulu kan jembatan nggak bagus ya, masih bambu gitu. Ya terus tiba-tiba pengantin tuh hilang terus ibaratnya nggak lamanya dicari-cari kan nggak ketemu. Dan tiba-tiba ada di pinggir kali ini ada 2 buah batu gitu, batu besar. Akhirnya warga itu pikirnya ini mungkin pengantin yang hilang itu. Ya gitu, batu itu kan 2 seperti pasang suami istri gitu. Sejak peristiwa tersebut, banyak warga setempat yang tak berani melewati Jalan Pengantin Ali ini. Apalagi jika hari sudah mulai gelap. Kisah-kisah seram berbau mistis selanjutnya mewarnai keberadaan Jalan Pengantin Ali. Banyak warga yang meyakini jika di sekitar Jalan Pengantin Ali banyak makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Apalagi bagi pasangan yang baru menikah. Ya pokoknya mitosnya ya seperti pengantin kalau mau besanan kan misalnya istrinya di berang sana. Jadi dia pengantin cowoknya harus puter. Jangan sampai ngelewatin jembatan ini. Karena ibaratnya kalau kata cerita nanti ya rumah tangganya berantakan gitu. Kedua batu yang dianggap sebagai jelmaan dari pengantin bernama Ali dan pasangannya itu kini tersimpan di bagian serambi bangunan musola milik warga asli setempat. Tak sembarang orang bisa melihat atau menyentuhnya. Warga meyakini siapa saja yang menyentuhnya tanpa izin akan mengalami sakit dan kejadian-kejadian aneh akibat diganggu makhluk halus. Ya pokoknya kalau ada yang mau masuk mau lihat izin gitu sama sesepuh bibi gitu. Paling istilahnya sama yang bersangkutan di yang keluarga di sini gitu. Dia berusaha mengenali diri sih, seperti itulah gangguannya. Buat kita yang nggak kuat gitu, nggak bisa. Seperti orang tua aja, seperti orang tua yang terus kadang-kadang dia gangguan itu belum tentu kita lagi tidur dipegang. Dia nggak terlihat tapi dia berasa di tubuh kita kalau dia menunjukin pengen kenal gitu, atau sekedar usil. Tak hanya Jalan Pengantin Ali, semua danau di Benda Tangerang juga punya mitos yang mirip. Danau Pengantin, begitu orang biasa menyebutnya. Konon, sebutan itu karena mitos sepasang pengantin yang ditemukan tewas di danau ini. Ya, asal-usul nama Danau Pengantin pun berasal dari tragedi kelam yang dulu pernah terjadi di sini. Sepasang pengantin yang baru saja menikah ingin berfoto-foto di lingkungan danau. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja mereka tenggelam. Ketika ditemukan, mereka sudah dalam kondisi meninggal sambil berpelukan. Hingga sekarang, warga setempat selalu menyebutnya Danau Pengantin. Katanya ada pengantin mati, udah itu doh. Pengantin mati, nggak tahu pengantin apa itu, pokoknya rawa pengantin aja. Menurut warga, dulu di sini terdapat sepasang makam pengantin. Meskipun makam tersebut sudah dipindahkan, namun tetap saja peristiwa di luar nalar masih sering terjadi hingga saat ini. Dulu zaman dulunya dipanggilnya ada kuburan rawa pengantin di situ, tapi udah dipindahin.
dipindahin sama orang pinter, ya udah dipindahin udah jauh nggak tahu kemana. Tapi ya mungkin terkenalnya udah rawa pengantin aja dulunya. Hingga sekarang, danau pengantin seringkali merenggut korban yang berpasangan atau berdua. Jika mereka datang dalam keadaan berkerumun lebih dari 2, tetap saja yang tenggelam pasti hanya 2 orang. Tersisa lainnya selamat. Ya dulu sih pernah yang ada yang orang kecemplung itu 2 orang yang sampai meninggal. Cuman kurang nggak tahu dah kira-kira berapa lama ke sini. Jika memang hanya 1 orang yang tenggelam, biasanya akan disusul oleh makhluk lain seperti binatang yang tiba-tiba ikut tenggelam juga. Bahkan ketika tim Secret Story berkunjung ke danau pengantin, tiba-tiba kami menemukan sepasang anjing yang sedang bermain di tepian danau dan salah satunya menjeburkan diri. Mereka seperti memberikan arti bahwa danau pengantin memang terkenal akan cerita tentang sebuah pasangan. Iip sendiri pernah menjadi saksi tragedi tenggelam teman anaknya. Kala itu, anak Iip bersama kedua temannya sedang berenang di danau pengantin. Semula mereka berenang biasa saja seperti pada umumnya. Namun semua berubah ketika salah satu temannya tiba-tiba sesak nafas. Ya terus yang satu udah nyampe ke sana, terus yang satu belum, terus ya mungkin yang satu nafasnya sesak kali gitu ya. Jadi ya ditolongin sama yang satu ya, yang satu ikut itu juga sama, tenggelam juga bareng. Kedua teman anak Iip baru bisa ditemukan keesokan harinya di jam yang sama. Terus taunya besoknya udah ketemu, pas dicari langsung ketemu. Pas besok hari apa tuh nggak tahu, udah lupa. Kecebur terus. Hari Senin kayaknya dah, Senin, terus hari Selasanya ketemu. Semenjak saat itu, anak Iip terkena demam tinggi dalam kurun waktu yang lama. Bahkan, ia sering didatangi mimpi yang membuatnya sangat ketakutan. Panas lah, kaget, kejang-kejang, ngimpi-ngimpi gitu doang sih. Ya karena kaget aja teman-temannya pada ini. Nggak mimpi apa-apa sih, cuman ketakutan aja dianya. Meski mitos tentang gangguan goib itu terdengar kencang, Sarbah selaku warga menyebut faktor kelalaian manusia juga perlu diperhatikan. Ya kalau menurut saya sih mungkin kalau orang tenggelam itu yang pertama dari faktor dari manusianya. Gitu loh. Memang danau itu kan dalam. Memang dia main di situ, terus memang dia juga mungkin nggak ahli berenang, itu aja sih kalau buat saya.